Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahid kulli farid wa ya ma'man kulli mukhif wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mughni kulli faqir yassir alayna kulli asir fataysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa al-tafsir hajatuna wa hajat al-hadirina وحاجات المسلمين إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan bagaimana nasihat dan sekilas cerita dari almarhum ayah kami dan cerita bagaimana masjid ini. Di sini saya akan menceritakan yang saya alami bersama beliau, bagaimana beliau berusaha untuk memakmurkan masjid ini tanpa peduli dengan siapapun. Walaupun beliau pernah dikatakan beliau mencuri harta yang diberikan kepada beliau untuk bangun masjid. Ada ucapan-ucapan sumbang. Karena beliau waktu itu lebih mementingkan kepentingan masjid daripada keluarganya. Rumah tangganya beliau tidak begitu memikirkan besok mau memakan apa atau minum apa, tidak terpikir. Tetapi bagaimana masjid ini bisa terbangun, bagaimana masjid ini bisa makmur. Di saat itu beliau telah mempersiapkan bangunan di depan ini, bukan yang di atas, yang di bawah. Setelah bangunan itu dipersiapkan dan sekian banyak orang menjanjikan untuk membantu bangunan masjid ini, ternyata sebagian orang tersebut mengundurkan diri, tidak membantunya, sedangkan tiang-tiang bambu telah terbuat di tempat ini. Waktu itu beliau merasa malu kepada Allah bahwa aku telah mempersiapkan ini dan orang-orang yang telah menjanjikan kepadaku mereka mundur. Beliau tidak mencaci siapapun orang yang telah menjanjikan, tetapi beliau mempersiapkan diri untuk meminta lagi kepada Allah. Yang mana biasa beliau itu kalau sholat tahajud jam 2 malam, tapi setelah kejadian itu beliau sholat tahajud mulai dari 12:30 malam sudah bangun dan tahajud. Dan saya berada di samping beliau. Saya tidur di samping tempat beliau sholat tahajud. Setiap malam beliau hanya menangis, bukan memikirkan bagaimana anaknya besok makan apa, sekolahnya gimana. Tidak, yang dipikirkan bagaimana masjid ini supaya bisa terbangun dengan bagus. Tiap malam menangis. Dan tangisan itu saya mendengar. Tangisan seorang anak kepada orang tua. Bagaikan tangisan seorang anak yang ditinggalkan orang tua. Tangisan seorang anak yang sedih. Seorang hamba yang mempunyai kedudukan Masya Allah di sisi Allah yang kita tidak mengenal. Saya sendiri pun tidak mengenal kedudukannya. Siapa beliau? Tidak satupun orang mengenal beliau. Dan tidak satupun orang mendekati beliau. Di saat itu teman-teman khusus beliau, orang-orang tua yang ada di saat itu, mereka yang selalu menghibur, duduk di rumah dengan santainya mereka, dengan ucapan-ucapan lemah lembut satu dengan yang lain, saling menceritakan bagaimana datuk-datuk mereka.
Di saat itu di tengah malam beliau merintih dan menangis, ya Allah, masjid ini, ya Allah, masjid ini. Subhanallah, cerita singkatnya, di pagi hari saya dibangunkan. Wahai anakku, bangun, ayo kita ke masjid. Waktu itu beliau mengatakan, nanti kamu bisa melihat di masjid akan tertulis ada yang meninggal. Nanti Ismail, waktu dulu imam muadzin masjid ini namanya almarhum Bapak Ismail, biasa menulis Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau mengatakan kepada kami, nanti ada yang meninggal dan nanti kita akan ziarah atau takziah ke tempatnya, dan nanti ada kabar gembira dari yang meninggal itu. Subhanallah. Saya tidak tahu. Sampai ke masjid, betul di masjid itu tertulis telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Kita sholat subuh bersama di sini. Selesai sholat subuh bersama, saya diajak ke tempat yang meninggal tersebut. Pergi ke tempat yang meninggal tersebut, takziah, habis itu ditahlilkan di masjid ini selama 7 hari 7 malam. Dan belum ada berita apapun. Waktu itu ayah hanya mengatakan kepada saya bahwa nanti ada kabar gembira dari si yang meninggal ini tadi. Betul, waktu hari ke-7 keluarga dari yang meninggal ini datang ke rumah. Dan saya sudah terlalu capek melihat orang yang menyakitkan ayah saya. Yang kadang mereka menjanjikan cuman hanya lisan. Dan bahkan ayah saya itu sering diucapkan ucapan-ucapan kasar dari telinganya waktu ke masjid dan pulang dari masjid. Di zaman itu saya yang menggandeng, dan beliau ini mempunyai sakit jantung. Jadi kalau jalan sebentar sudah ngos-ngosan, tidak mampu. Jalan lagi sebentar karena tidak memiliki duit untuk naik becak. Tidak memiliki harta untuk naik kendaraan atau membeli kendaraan. Tidak memiliki. Kendaraannya adalah kaki beliau. Dan beliau dengan senangnya, dengan semangatnya kalau sudah mendengar adzan untuk berangkat ke masjid. Waktu itu orang ini datang ke rumah, saya sudah nunggu apa yang diucapkan. Kalau sampai mungkin yang diucapkan menyakitkan ayah saya akan usir orang itu dari rumah. Ternyata orang itu mengatakan kepada ayah saya bahwa almarhum ayahku yang meninggal telah berpesan kepadaku bahwa Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf membangun masjid dan kekurangan dana. Saya minta izin dari kalian wahai anak-anakku untuk memenuhi keperluan Masjid As-Segaf yang dibangun oleh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman. Semuanya sampai paku pun harus kamu penuhi. Dan saat itu ayah saya tersenyum dan mengatakan, alhamdulillah Allah telah mengabulkan doaku untuk masjid, bukan untuk keluarga. Begitu pula bangunan yang di atas. Beliau melihat bahwa ini Jumatan sudah terlalu penuh. Beliau menginginkan karena kasihan orang-orang itu berada di panas, di terik matahari di waktu Jumat. Beliau berusaha, diundang oleh orang ke Arab Saudi sana untuk diberikan dana. Ternyata yang mengundang tidak memberi, yang memberi justru orang-orang yang lain. Dalam keadaan sakit, beliau berangkat pulang pergi pun dalam keadaan sakit. Dan beliau tidak menampakkan kepada keluarga maupun kepada siapapun kalau beliau itu posisi dalam keadaan sakit. Beliau naik ke atas tangga pesawat itu dengan gagahnya. Pulang pun juga begitu. Beliau untuk menunjukkan bahwa aku saat ini telah membawa sesuatu untuk kemakmuran Masjid Segaf ini. Ini perjuangan beliau. Beliau tidak pernah putus asa untuk masjid. Bahkan tadi dikatakan bahwa istri, ibu saya itu dikatakan kalau melarang ke masjid, engkau adalah istri keduaku, istri pertamaku adalah masjid. Jangan engkau melarang aku ingin meninggal di masjid. Dan setiap subuh kalau berangkat ke masjid di sini, bersama saya tidur di depan situ, beliau duduk di sini. Di tempat pengimaman, beliau mengaji, menunggu isyraq. Karena saat itu saya sekolah saya siang. Beliau mengatakan, wah ya waladi, saya ingin meninggal di sini. Itu selalu yang diucapkan. Saya ingin meninggal di mihrab ini. Ini sebagai bukti, dan masih ada orang-orang yang menyaksikan meninggal beliau di tempat ini. Kejadian meninggal itu sudah diangan-angankan sekian tahun oleh beliau. Allah mengabulkan dengan usaha beliau. Setiap hari beliau tidak pernah meninggalkan mihrab ini.
kecuali hall guru beliau. Hall guru beliau di Gresik, beliau pergi dan meninggalkan masjid ini. Setelah itu tidak pernah meninggalkan 5 waktu daripada mihrab ini. Ini usaha beliau. Karena ingin meninggal di tempat ini, beliau terus tiap saat berada di tempat ini. Cerita terakhir, meninggal beliau. Kejadian yang luar biasa. Yang saat itu mungkin orang-orang Solo mungkin dia tidak menyangka akan terjadi kejadian yang luar biasa seperti itu. Di sini saya bukan membanggakan orang tua saya, tetapi ini cerita apa yang terjadi. Beliau sebelum berangkat dari rumah, beliau telah mempersiapkan diri. Satu hari, di hari Kamis, beliau telah memanggil sahabat beliau yang bernama Al-Ustadz Hadi bin Ahmad. Beliau memanggil ke rumah untuk diserahkan wasiat. Beliau mengatakan, ini wasiat, bacakan besok kalau aku telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Kamis itu beliau telah memanggil tukang cukurnya, seorang Madura yang bernama Muhammad Muaz. Merapihkan semuanya, rambutnya, jenggotnya rapi semuanya. Dan dipanggil Ustaz Hadi, diserahkan wasiat. Dan di saat itu pula beliau menginginkan, nanti kalau aku meninggal bacakan itu ke depan keluarga, di depan keluargaku, keluarga, di depan anak-anaknya. Subhanallah, kejadian Jumat pagi beliau mandi dengan begitu luar biasa. Yang biasa beliau tidak mandi seperti itu. Mandi, kata ibu kami di saat itu mengatakan bahwa saya melihat wajah ayahmu luar biasa bercahaya. Dan beliau memakai minyak wangi segitu banyaknya hingga harum badannya. Saat itu beliau minta izin kepada anak-anak beliau yang kecil. Sabar ya, nanti kalau abah tidak kembali. Berangkat beliau naik becak bersama anak adik saya Abdullah itu. Masuk ke masjid ini. Orang masjid di saat itu mengatakan, aku tidak pernah berbau harum seperti saat itu aku membau harum. Karena beliau saat itu betul-betul rapi, bersih. Dan beliau adalah orang yang sangat rapi dalam berpakaian, bersih dalam berpakaian. Waktu itu beliau masuk. Setelah beliau masuk, yang khotib di masjid itu adalah di saat itu masih hidup juga orangnya, Dr. Muhammad Al-Idrus. Di saat itu khotib agak terlalu lama. Beliau mengatakan, jangan lama-lama, silahkan anda berhenti. Setelah selesai, beliau bangun dan beliau mencari-cari. Ada seseorang yang dicari oleh beliau. Kebetulan orang tersebut ada di saf ketiga, Al-Ustadz Muhammad Najib almarhum. Dipanggil, ta'al, majulah kamu ke depan, di belakangku persis. Ustadz Najib karena melihat keadaan di depan itu banyak orang-orang tua, beliau tidak ingin maju. Jangan wahai Habib Abdul Qadir, di depan sudah banyak orang-orang tua. Sampai beliau mengucap 3 kali dan mengatakan, Allah yahdi, semoga Allah memberi hidayah kamu, kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Akhirnya Ustadz Najib mengajukan diri untuk duduk, untuk berdiri di belakang beliau. Setelah Ustaz Najib di belakang beliau, beliau mengucapkan takbir dan beliau biasa menangis di dalam solat. Apalagi kalau beliau sudah membaca hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah, itu nangis beliau. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu di Jumat-Jumat biasa beliau nangis. Tetapi kata cerita Al-Ustadz Najib bin almarhum dulu mengatakan kepada saya, dari awal solat sampai akhir beliau menangis. Jadi seakan-akan beliau ini sudah tahu bahwa saat beliau akan meninggal nanti di solat tersebut, beliau mengatur urusan yang ada di masjid itu. Akhirnya 1 rakaat berhasil. Rakaat kedua, mulai suara itu sedikit berkurang. Setelah sujud pertama, suara itu sudah mulai serak. Sujud kedua, di situ Ustaz Najib menanti. Beliau tidak bangun-bangun. Ustaz Najib mengatakan kepada saya waktu itu, saya sampai bingung mau berbuat apa di saat itu.
Kalau saya mengganti, iya, kalau dia itu sudah meninggal. Kalau masih hidup, saya akan menjadi permasalahan bagi saya untuk umat yang mengikuti hadir acara di Jumatan tadi. Akhirnya Ustaz Najib memberanikan diri untuk melihat bagaimana posisi Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman ini. Beliau mengatakan, aku lihat jubah beliau itu menggelembung. Setelah itu kempes dengan suara seperti suara orang ngorok. Di situ saya meyakini bahwa ini telah meninggal. Subhanallah, saat itu beliau memberanikan menggantikan al-imam. Di saat itu pula ada yang membatalkan solat dan melihat bagaimana posisi imam saat itu. Setelah dibuka, dilihat wajah yang tersenyum dalam posisi tetap sujud. Bagaimana tidak tersenyum? Allah cinta kepadanya, Rasulullah ridha terhadapnya, dan umat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana usaha-usaha yang telah dikorbankannya. Di saat itu Allah membuktikan usaha kerasnya. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan hadiah yang luar biasa kepada beliau. Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, di Jeddah beliau mengatakan, ya waladi, ayahmu ini mendapatkan kedudukan seperti itu dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Beliau diantar oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad, dihadapkan kepada Allah dalam keadaan sujud. Ini hubungan antara murid dengan guru. Guru bertanggung jawab sampai meninggal beliau. Di saat itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad mengatakan bahwa kedudukan ayahmu ini sangat tinggi. Aku sendiri dan bahkan beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman, imam masjid ini, mungkin beliau pun tidak tahu kalau kedudukannya seperti itu. Ini karena keikhlasan dalam menjalankan tugas, memakmurkan masjid. Mari, beliau di dalam hatinya tidak ada apa-apa. Beliau mengatakan sebelum beliau meninggal bahwa aku telah memaafkan siapapun yang telah pernah menyakiti aku. Aku telah memaafkan siapapun yang telah berbuat jelek untuk aku. Aku telah memaafkan siapapun yang bersangka jelek kepadaku. Beliau mengatakan itu, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi hajat beliau. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita setiap tahun di majelis ini dengan niat dan tujuan untuk meniru bagaimana perjuangan orang-orang dahulu, bagaimana perjuangan orang-orang yang ikhlas. Beliau tidak pernah mengurus hal-hal yang bukan urusannya. Beliau tidak pernah mengikut campur dalam urusan yang bukan urusannya. Beliau hanya mengurus bagaimana memakmurkan masjid ini. Dan alhamdulillah, berkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, berkat para imam masjid ini, terutama Al-Sayyidil Walid Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf dan imam-imam berikutnya, masjid ini menjadi makmur. Berkat orang-orang yang peduli terhadap masjid, masjid ini menjadi makmur. Dan memang masjid ini mempunyai asrar. Pasti masjid ini beda, karena di dalam masjid ini pernah diambil nyawa seseorang dalam keadaan sujud, dan beliau sebagai imam di solat Jumat. Pasti akan beda, tempatnya adalah di tempat ini. Dan alhamdulillah, masjid ini banyak asrar yang telah datang di tempat ini. Al-Habib Muhsin bin Abdullah dulu pun juga mengatakan seperti itu. Para salafus salih, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengatakan bahwa di sini penuh dengan sir, penuh dengan rahasia. Begitu pula Masjid Riyadh, begitu pula Masjid Khair, dan masjid yang lain, insya Allah semua penuh berkah. Kita doakan dari majlis ini supaya imam-imam masjid kita, terutama Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf, Wal-Habib Hasan bin Hamis Al-Habashi, Wal-Habib Husain bin Hasan Al-Idrus, diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kenikmatan,
diberi kemudahan dan dapat meneruskan perjuangan Sayyidil Walid, dapat meneruskan perjuangan salafus salih. Begitu pula Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Abdullah Segaf yang lagi sakit diberi kesehatan. Semoga orang-orang tua kita yang lagi sakit diberi kesehatan, semuanya diberi kesehatan dan kesembuhan insya-Allah. Berkat majlis ini semua mendapatkan berkah. Siapapun yang terlibat, yang membantu zahiran wa batina, yang hadir, yang mendengarkan, yang mengikutinya dimanapun berada, mendapatkan keberkahan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, di siang hari ini kami mendengar bagaimana manaqib, bagaimana sejarah seorang yang kau ridhai telah meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kami mohon ya Allah, ambillah nyawa-nyawa kami dalam keadaan kami taat kepadamu, dalam keadaan kami selalu ingat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amal-amal kami sangat jauh dibandingkan dengan amal mereka. Perbuatan kami sangat jauh dengan perbuatan mereka. Akhlak kami sangat jauh dibandingkan dengan akhlak mereka. Tetapi di dalam hati ini masih ada kecintaan terhadap mereka. Ya Rabb, bagaimana Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Ya Rabb, jadikan kami tertulis hamba-hamba yang menyintai hamba-hamba yang kau cintai, hamba-hamba yang menyintai hamba-hamba yang dicintai Rasulmu Muhammad. Allahumma ya Allah, kabulkan semua hajat kami, kabulkan hajat ibu bapa kami, kabulkan hajat kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Hajat dunyawiyah bil maisarah wa hajatul ukhrawiyah bil maghfirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma ya Allah, jadikan siang hari ini siang kabulnya semua doa, jadikan siang kabulnya semua doa, kabulnya semua hajat, kabulnya semua taubat, kabulnya semua amal. Allahumma ya Allah, jadikan siang ini siang ampunan bagi kami. Hapuslah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kalau kami mendengar cerita seorang yang baik, seorang yang kau ambil nyawanya dalam keadaan sujud, kami ini ya Allah, yang hina dan berlumuran dosa ini, khawatir atas meninggal kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, kami yakin Engkau Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Walaupun amal-amal kami jauh dari amal mereka, kami mohon dan kami selalu memohon karena Engkau Tuhan yang mengabulkan semua doa. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, apa yang dapat kami miliki? Kami tiada amal, tiada solat yang khusyuk, tiada perbuatan yang ikhlas, tiada perbuatan yang baik. Ya Rabb, yang ada hanya kesalahan dan kesalahan. Hati kami penuh dengan kotoran, banyak riya, banyak sombong, banyak heged, banyak ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, iri dan dengki. Bersihkan semua hati-hati kami ini hingga kami lepas dari penyakit hati. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, semua yang hadir ini adalah hamba-hambamu yang menginginkan ridhamu, menginginkan kasih sayangmu, menginginkan ampunanmu. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami bersama Sayyidil Walid di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama wali-walimu di dunia dan di akhirat nanti ya Rabb. Kami ya Arhamar Rahimin berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Hati kami sedih melihat keadaan umat Islam. Hati kami sedih melihat keadaan dunia saat ini ya Rabb. Ya Rabb, timbulkan kenikmatan-kenikmatan masa lalu, yang mana di Masjid As-Segaf ini kami memandang wajah-wajah walimu, orang-orang tua yang duduk berhimpitan ya Allah di tempat-tempat ini, yang meras wajah-wajah mereka wajah-wajah surga. Hati-hati kami gembira memandangnya. Ya Rabb, jadikan orang-orang yang masih sisa bersama kami ini menjadi orang-orang yang selalu memandang kami dengan pandangan ridhonya. Allahumma ya Allah, alangkah nikmatnya majlis dahulu bersama Sayyidil Walid, bersama Habib Anis bin Alawi Al-Habashi, bersama Al-Habib Ahmad bin Segaf Basri, bersama ulama-ulama kami ya Arhamar Rahimin, bersama para habaib ya Rabbal Alamin,
Kami memandang wajah-wajah mereka dengan nikmat. Kami memandang senyum-senyum mereka dengan nikmat. Ya Allah, kembalikan kenikmatan-kenikmatan itu. Majlis-majlis yang penuh dengan nikmat itu kembalikan kepada kami. Kami rindu ya Allah. Kami rindu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan majlis-majlis kami makmur, jadikan masjid-masjid kami makmur, jadikan hati-hati kami makmur dengan kebaikan. Allahumma ya arhamar rahimin, makmurkan tubuh kami ini dengan ketaatan, makmurkan hati kami ini dengan ya Rabb musyahadah kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, semua yang hadir dan yang mengikuti acara ini punya hajat kepadamu ya Allah. Hajatnya semua kabulkan ya Allah. Sepulang dari tempat ini, semua kesulitannya telah kau mudahkan, semua masalah telah kau selesaikan, semua masalah telah kau selesaikan, semua fitnah telah kau angkat ya Rabbal Alamin. Terutama ya Allah, fitnah-fitnah yang ada di manapun berada, terutama di Yaman. Ya Rabb, selamatkan Yaman kami, selamatkan Hadramaut, selamatkan semua buldan al-muslimin ya Rabb dari fitnah. Allahumma ya Allah, kami titipkan diri kami, negeri kami, bangsa kami, keluarga kami hanya kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabb, selamatkan umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. اللهم اشفي مرضى أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أحسن أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين عن قريب عن قريب عن قريب غير بعيد. يا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد المختار. Ya Rabb, selamatkan putra-putri kami, jadikan putra-putri kami semua min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Putra-putri yang menyenangkan hati Rasulullah, putra-putri yang dibanggakan Rasulullah, terutama min sadatina Ali Ba'alawi. Ya Arhamar Rahimin, bimbinglah mereka agar mereka tetap menjalankan ketaatan dengan baik, dapat menjaga aurat-aurat mereka, dapat menjaga aurat mereka. Jadikan putra-putri kami semua selamat dari fitnah, fitnatid dunia, fitnatid syaitan, fitnatid dajjal, fitnatid zaman. Putra-putri yang dapat dibanggakan orang tua, putra-putri yang dapat membantu orang tua di yaumul mahsyar, yang dapat membantu orang tua di yaumul hisab, yang dapat membantu orang tua kelak fil akhirah. Putra-putri yang dibanggakan para aulia, putra-putri yang dibanggakan para aulia. Jadikan mereka lulus dalam ujian-ujian mereka, mereka selesai dalam studi-studi mereka. Jadikan rezeki kami dan mereka halal. Berilah kepada mereka kelak rumah-rumah tangga dan jodoh-jodoh yang soleh-solehah. Berilah keturunan bagi mereka anak-anak yang soleh-solehah. Berilah kepada mereka rezeki yang halal barakah. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram, dari makan riba, dari perbuatan-perbuatan haram.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jagalah mereka ya Rabb. Mereka adalah anak-anak penerus perjuangan orang tua kami. Ya Rabb, makmurkan masjid ini. Makmurkan orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Ya Allah, bantulah siapapun yang memakmurkan masjid ini. Bantulah semua pengurusan masjid ini, imam masjid ini, muadzin masjid ini, dan yang membersihkan masjid ini, panitia-panitia pengajian di masjid ini. Semua ya Allah, dan makmurkan pula madrasah-madrasah kami. Ya Arhamar Rahimin, sekolah-sekolah kami makmurkan semuanya dengan kebaikan ya Rabb. Sekolah Islam di Ponorogo kami makmurkan pula ya Allah. Semua madrasah-madrasah yang ada di daerah kami ya Rabb. Rabbana ya Rabbana ghithna bi qurbil Mustafa farham ilahi du'fana fa nahnu qaumul du'afa. Ya Rabb, sebagaimana Engkau memperjumpakan kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, dan dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan baik, dan kami dapat mendapatkan Lailatul Qadar alladhi khairun min alfi syahr, dan kami dapat membantu saudara-saudara kami yang tiada mampu, membantu secara moral dan material ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kami berterima kasih atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas ucapan atau tingkah laku yang kurang baik dari kami dan keluarga semua. Sekali lagi kami atas nama keluarga almarhum Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segaf mengucap banyak terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Jangan kemana-mana dulu karena kita masih mau membaca doa wahbah. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, li ashratun utfi bihim naral jahimil hatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة، يا الله بها يا الله بها يا الله